Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi, saya dari Prodi Manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran saya untuk ujian akhir semester dari mata kuliah operasional manajemen atau manajemen operasional dari dosen pengajar saya, yaitu Bapak Hendra Permadi. Materi ini disusun oleh saya sendiri, yang saya sudah sebutkan tadi. Nama saya Nur Muhammad Fauzi, dan NIM saya adalah 2892150337. Saya dari Prodi Manajemen dan mata kuliah operasional. Sebelumnya kita akan membahas tentang sekilas dari maintenance dan reliability. Apa itu tentang maintenance, apa itu maintenance dan apa itu reliability. Maintenance, the managers of launch quality maintenance atau pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Strategi maintenance atau pemeliharaan itu ada dua ya. Yang pertama, menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Berikutnya ada reliability. Adalah peluang sebuah komponen, mesin, atau produk yang bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Taktik keandalan ini adalah meningkatkan komponen individual dan juga memberikan redundansi. Tujuan dari pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem serta mengendalikan biaya. Strategi pemeliharaan dan reliabilitas yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Kita masuk ke maintenance. Yang tadi kan udah sekilas saja, sekarang ini ke maintenance-nya, yaitu pemeliharaan, yaitu unsur untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan. Maka ada dua unsur yang harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan juga prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi, dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan keahlian dalam kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan. Maka pihak manajemen dapat menempuh jarak beberapa hal, yaitu yang pertama, ada penukaran informasi melalui penciptaan iklim yang kondusif, misalnya adanya bank data atau bank prosedur, dan yang berisikan data serta prosedur tentang pemeliharaan segala jenis mesin dalam sistem manufaktur. Yang kedua, pelatihan keahlian. Bagi karyawan yang belum memiliki keahlian yang diharapkan, perusahaan dapat memilih untuk mengirimkan training center yang menawarkan pelatihan-pelatihan atau langsung dilatih oleh perusahaan melalui the job training. Adapun prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu memperlihatkan adalah prosedur pembersihan dan juga prosedur pelumasan. Pembersihan ini ditunjukkan untuk menghindari korosi, kemacetan akibat adanya kotoran dan dari kegiatan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan pelumasan bertujuan agar tidak terjadinya gesekan material secara langsung, mendinginkan panas mesin pada kondisi tertentu, dan juga memperpanjang umur mesin. Prosedur berikutnya adalah monitor dan penyesuaian. Monitor harus dilakukan secara kontinu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sistem monitor yang baik akan mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan. Manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan atau maintenance antara lain, yaitu pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan operasi setiap saat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang sehingga kapasitas akan meningkat. Yang ketiga, mengurangi persediaan sehingga tidak perlu ada penumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang.
Yang keempat, operasi lebih rendah akibat kapasitas yang meningkat. Disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Tidak perlu menyimpan bahan baku dan tidak perlu adanya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Yang kelima, produktivitas lebih tinggi jika biaya operasi lebih rendah. Maka dari itu, rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan output konstan. Tentunya produktivitas akan lebih besar lagi jika output semakin besar. Yang keenam, meningkatkan kualitas akan terciptanya cost advantage. Artinya, dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan lebih murah. Terdapat dua jenis strategi pemeliharaan, yaitu pemeliharaan pencegahan dan juga pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan sebuah rencana yang meliputi rencana rutin atau pemeliharaan dan juga menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenal dengan tingkat kematian dini atau infant mortality yang mungkin terjadi pada banyak produk. Yang dimaksud dengan tingkat kematian dini sendiri itu yaitu tingkat kegagalan di awal kehidupan sebuah produk atau proses. Hasil yang cacat atau gagal yang disebabkan oleh biaya yang menyebabkan biaya tambahan karena harus diproses kembali, dan yang lebih besar resikonya adalah kurangnya kepercayaan konsumen pada perusahaan akibat produk kita yang gagal. Tambahan yang timbul menyebabkan produksi membengkak atau tidak minimal. Jika biaya produksi membengkak, maka harga menjadi tinggi. Pemeliharaan yang periodik dan terencana sangat diperlukan pada fasilitas produksi. Jika tidak, akan mengakibatkan kerusakan unit kritis. Dikarenakan kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas produksi. Bisa juga kerusakan fasilitas tersebut akan mempengaruhi kualitas produk. Bisa juga investasi yang ditanamkan fasilitas tersebut cukup besar. Bisa juga fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja baik kesehatan maupun keselamatannya. Preventive maintenance ini adalah mengatasi kerusakan yang tiba-tiba terjadi. Hal ini dikarenakan preventive maintenance ini dapat terdeteksi dan juga menangkap sinyal kapan suatu sistem akan mengalami kerusakan, serta menentukan kapan suatu sistem memerlukan servis atau perbaikan. Dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dapat menjaga arsip proses mesin atau peralatan individu. Arsip seperti itu dapat menyediakan profil yang dibutuhkan. Sejarah pemeliharaan atau pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah sistem pemeliharaan pencegahan, seperti halnya catatan mengenai waktu dan juga biaya perbaikan. Arsip seperti ini juga memberikan informasi serupa tentang keluarga peralatan, begitu juga pemasok. Pemeliharaan kerusakan atau perbaikan. Pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal atau mungkin rusak dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produksi, yaitu pemeliharaan rancang bangun yang tidak sesuai, keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi, kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan kepelumasan. Kondisi mesin atau peralatan sudah haus akibat gesekan dan juga kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat beroperasi. Kerusakan yang disebabkan beberapa hal di atas akan mengakibatkan, yaitu inefisiensi operasi karena harus melakukan pemrosesan ulang. Yang kedua, ada reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Yang ketiga, ada rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Yang keempat, kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk kita yang tidak baik atau gagal. Yang kelima, menurunnya kualitas produk karena produk itu gagal atau mungkin rusak.
atau mungkin cacat. 6. Karyawan menjadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal. Yang 7. Keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Karena itu perlu meningkatkan kemampuan memperbesar atau meningkatkan fasilitas pemeliharaan dapat menjadi sistem bekerja lebih cepat. Sebuah pemeliharaan yang baik memerlukan 6 fitur berikut, yaitu personel yang terlatih dengan baik, sumber daya yang cukup, kemampuan dan otoritas untuk melakukan perencanaan material, kemampuan untuk mengidentifikasikan penyebab kerusakan, juga kemampuan untuk mendesain cara untuk memperluas mean time between failures atau waktu rata-rata kegagalan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu reliability atau keandalan atau reliabilitas. Pemeliharaan akan menyebabkan reliabilitas akan menyebabkan efisiensi dan juga meningkatnya produktivitas. Untuk mengelola masing-masing komponen, maka teknik yang digunakan yaitu meningkatkan komponen individual untuk mengukur keandalan di sebuah sistem di mana setiap komponen atau individu mungkin hanya memiliki tingkat andalan tersendiri. Digunakan metode perhitungan keandalan sistem atau RS. Andalan sistem yaitu bisa mungkin singkatan dari reliability system. Perhitungan ini mencoba menemukan hasil dari keandalan individu sebagai berikut. Jadi, reliability system sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 sampai dengan R yang ditentukan. Dengan asumsi bahwa keandalan sebuah komponen individu tidak tergantung pada keandalan komponen lain atau setiap komponen berdiri sendiri. Keterandalan juga dapat diartikan sebagai peluang yang berfungsi dalam waktu yang telah ditentukan. Ukuran keandalan yang paling sering dilakukan adalah tingkat kegagalan produk atau product failure rate atau FR. Perusahaan yang memproduksi peralatan teknologi tinggi seperti penyedia data kegiatan kegagalan produk mereka. FR atau product failure rate persen sama dengan persenan dari failure rate-nya. Rumusnya adalah jumlah unit yang rusak dibagi jumlah unit yang diuji dikali 100%, atau FR yang ditentukan yaitu FR ke unit berapa sama dengan unit yang rusak dibagi unit atau jam waktu operasi. Juga menggunakan waktu rata-rata antara kegagalan atau mean time between failures atau MTBF, yaitu yang diharapkan di antara perbaikan dan juga kegagalan komponen mesin, proses, dan juga produk berikutnya. Atau bisa dibilang MTBF sama dengan 1 dibagi FR. Menetapkan redundancy. Untuk meningkatkan keandalan sistem, maka ditambahkan redundancy. Teknik ini digunakan untuk menyokong komponen dengan komponen bahan atau cadangan. Hal ini dilakukan karena dengan menempatkan unit secara paralel dan merupakan titik manajemen operasi standar. Redundancy diberikan untuk memastikan bahwa jika semua komponen gagal, maka sistem memiliki sumber daya yang lain. Keandalan yang dihasilkan adalah kemungkinan komponen pertama bekerja ditambah dengan kemungkinan komponen cadangan atau komponen paralelnya yang bekerja dikalikan dengan kemungkinan perlunya komponen cadangan. Seperti contoh, seorang manajer dapat mengevaluasi efektivitas fungsi pemeliharaan. Untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada 2 unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan juga prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi dan juga sinergi yang dilakukan. Adapun tentang prosedur pemeliharaan mesin, faktor yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembersihan dan perumasan, juga monitor dan penyesuaian.
Pada sebuah adu pendapat mengenai pemeliharaan pencegahan di Windows Printer, pemilik perusahaan bertanya, mengapa harus diperbaiki sebelum alat tersebut rusak? Bagaimana jika Anda sebagai direktur pemeliharaan menjawab pertanyaan tersebut? Seperti yang dijelaskan di atas, pemeliharaan perencanaan yang periodik dan rencana sangat diperlukan pada fasilitas-fasilitas produksi jika tidak mengakibatkan kerusakan atau unit kritis bisa juga mengakibatkan unit kritis dikarenakan fasilitas tersebut menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Bisa juga dengan kerusakan fasilitas tersebut mempengaruhi kualitas produk. Bisa juga dengan investasi yang ditanamkan tersebut cukup besar, jadi nambah-nambah terus buat perbaiki terus. Juga kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja baik kesehatan maupun keselamatan. Di sini poinnya ada 4 ya yang kita dapat dari tadi. Kerusakan itu jadi kalau misalkan fasilitas tersebut nggak dirawat atau mungkin ditunggu rusak, pas lagi betulinnya itu ditunggu rusak, akan menjadi seperti ini, menyebabkan berhenti semua kegiatan jadi berhenti. Karena kan kalau pabrik berhenti itu kan jadi rugi banget ya, jadi pabrik tuh nggak bisa kayak gitu. Yang kedua, pertama kegiatan jadi rugi, efisiensi waktunya jadi rugi. Yang kedua yaitu mempengaruhi kualitas produknya jadi merugikan, jika diterima masyarakat jadi jelek, dan juga nantinya bakal nurun permintaannya. Terus juga investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar. Maksudnya adalah kita tuh ini barang ini mesin ini udah rusak nih, tiba-tiba rusak, drop unit kritis. Nah kita perbaiki terusnya tuh nggak bisa, jadi nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi udah bengek aja nih mesin, jadinya otomatis setiap kali kita mau melakukan kegiatan produksi, kita maksudnya investasi itu kita perbaiki terus, yang seharusnya sebenarnya nggak kayak gitu sebelumnya. Itu jadi rugi duit juga, rugi produk, rugi waktu, dan juga rugi keselamatan bagi pekerja. Oleh karena itu, pemeliharaan sebelum mesin mengalami kerusakan sangat penting dilakukan. Bagaimanapun, konsekuensi kerusakan harus benar-benar dipertimbangkan. Bahkan, beberapa kerusakan kecil dapat mengakibatkan malapetaka untuk produktivitas ke depannya. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penyampaian. Di sini saya Nurmal Fauzi undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.